Sekarang saya berada di Bukit Sambi, Desa Ngambarsari, Kecamatan Karangtengah, Wonogiri, Jawa Tengah. Tempat ini adalah sebuah bukit yang dulunya disakralkan oleh warga setempat. Jadi bukit ini adalah hamparan rumput yang subur dan indah dipandang tanpa dimanfaatkan untuk kepentingan warga lainnya. Namun, pada tahun ini, para warga sepakat bahwa Bukit Sambi ini akan dijadikan sebagai perkebunan kopi dan ekowisata. Inilah titik awal mimpi Kopi Wonogiri untuk bersaing di perkopian Indonesia akan dimulai. Akankah Kopi Wonogiri menjadi populer dan menandingi Kopi Gayo? We'll see. Jadi, pada tanggal 9 Februari 2021 telah berlangsung agenda tahunan di Kabupaten Wonogiri. Pada tahun 2021 ini, penanaman kopi telah dilaksanakan di Kecamatan Karangtengah. Di daerah ini sendiri merupakan daerah dataran tinggi yang berada di wilayah tenggara Kabupaten Wonogiri. Dari kelompok tani kami, kita punya rencana dari sebelum tahun-tahun yang lalu itu di dusun kami, terutama di daerah sini itu kekurangan sumber mata air. Karena itu kita mendapatkan suatu petunjuk, yaitu dari BPDAS Bengawan telah memberikan suatu bantuan bibit pohon ringin yang telah diberikan kepada kelompok kami. Untuk jumlah bibit pohon ringinnya sekitar 100-an batang, pohon kopinya kurang lebih 3.000 bibit. Wonogirits, sebagai sebuah badan usaha sekaligus komunitas kopi di Wonogiri, membuat visi di mana harapannya Wonogiri kembali menjadi pusat kopi. Sebagaimana sejarah telah membuktikan bahwa di tahun 1860-an, daerah Bulukerto, Wonogiri dipilih oleh Kadipaten Mangkunegaran sebagai pusat pembibitan dan pembudidayaan pohon kopi. Visi tersebut adalah Wonogiri Duwe Kopi, Wonogiri Nandur Kopi, dan selanjutnya Wonogiri Gone Kopi. But hold on. Let's talk about the story for a bit. Kopi di Wonogiri berawal mula dari perkembangan komunitas kopi Kadipaten Mangkunegaran. Sejak tahun 1830, tanaman kopi termasuk ke dalam tanaman wajib pada sistem tanam paksa. Penanaman ini dilakukan di wilayah tanah apanage atau tanah lungguh, yaitu tanah jabatan sementara sebagai upah atau gaji seorang priayi atau bangsawan. Tanah ini banyak yang disewakan ke penyewa tanah kalangan bangsa Eropa dan beberapa memilih untuk mengolahnya sendiri untuk mendapatkan hasil pangan. Pada saat Mangkunegaran IV berkuasa, sistem penggunaan tanah apanage mengalami perubahan di mana tanah yang subur ditarik kembali dari tangan para bangsawan. Hal ini menimbulkan polemik yang akibatnya terdapat banyak beban hutang dan rusaknya sistem ekonomi pada waktu itu. Karena kekacauan itu, Mangkunegaran IV melakukan penarikan tanah apanage dari para penyewa yang telah habis masa berlakunya. Kemudian tanah apanage yang termasuk subur dimanfaatkan menjadi tanah perkebunan tanaman dagang seperti kopi, tembakau, hingga tebu. Hal ini digunakan guna membayar hutang dan memperbaiki sistem ekonomi kerajaan pada masa itu. Nah, maka dari itulah kebun kopi Gondosini di wilayah Bulukerto, Wonogiri dipilih sebagai pusat pembibitan utama yang dipilih oleh Kadipaten Mangkunegaran. Kenapa Bulukerto? Karena wilayah ini berlokasi di lereng Gunung Lawu dan cocok sebagai daerah pembibitan berbagai jenis tanaman kopi. Waktu berlalu hingga tahun 1850-an, wilayah penanaman kopi ini diperluas. Yang awalnya hanya ada 4 daerah penanaman, perlahan meluas hingga menjadi 24 administratur kopi. Hingga pada tahun 1567, jumlah tanaman kopi di Mangkunegaran mencapai 6 juta lebih pohon. Hingga dibangun pabrik pengolahan kopi di Desa Kasihan, Kecamatan Ngantirojo, yang hingga sekarang sisa bangunan pabrik tersebut masih ada. Hingga pada akhirnya, sejak meninggalnya Mangkunegaran IV pada 2 September 1881, perkembangan komoditi kopi di wilayah Mangkunegaran
mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan karena banyaknya masalah yang muncul dalam pemerintahan Mangkunegara V dan munculnya penyakit karat daun pada tumbuhan kopi. Maka dari itu, meskipun sejarah kopi di Wonogiri memiliki pengaruh yang besar, sejak kemunduran tersebut, kopi di Wonogiri berjalan secara stagnan dan biasa-biasa saja, bahkan tergolong ke dalam penghasilan yang rendah. Disinilah visi Wonogiri Duwe Kopi, Wonogiri Nandur Kopi, dan Wonogiri Gone Kopi akan digapai. Wonogiri Duwe Kopi, yang berarti Wonogiri punya kopi, dimulai dengan diadakannya peringatan World Coffee Day di Wonogiri pada 1 Oktober 2018, di mana para pegiat kopi di Wonogiri membuat sebuah event, membagikan kopi gratis untuk para pengunjung dan melakukan diskusi terbuka dengan para petani kopi di Wonogiri. Lalu Wonogiri Nandur Kopi. Wonogiri Menanam Kopi adalah program penanaman kopi yang dilaksanakan di daerah dataran tinggi di Wonogiri. Untuk sementara, daerah yang memiliki potensi untuk ditanami kopi diantaranya adalah Bulukerto, Girimarto, Sologoimo, Jatipurno, Jatiroto, Karangtengah, Tirtomoyo, dan Kismantoro. Pada musim tanam 2021 ini, salah satu kegiatan Wonogiri Nandur Kopi dilaksanakan di Karangtengah, Wonogiri. Di Bukit Sambi ini merupakan penanaman perdana karena sebelumnya belum terdapat pohon kopi sama sekali. Sebenarnya sangat luar biasa untuk di Wonogiri ini, penanaman kopi yang telah meluas sampai di mana-mana. Bahkan di daerah pelosok pun juga ikut menanam kopi. Jadi kami sangat terima kasih jadi bantu untuk pengadaan bibit kopi. Semua kegiatan tersebut akan mengarah ke satu hal yang besar, Wonogiri Gone Kopi, yang artinya Wonogiri tempatnya kopi. Sebuah langkah jangka panjang yang dilakukan untuk bisa mempopulerkan kopi Wonogiri agar bisa bersaing dengan kopi-kopi lainnya yang ada di Indonesia. Untuk beberapa petani yang akrab dengan kami, khususnya di Conto, memang secara harga ada kenaikan yang cukup signifikan, meskipun itu juga diimbangi kadang dengan kita harus semakin jeli juga. Ketika harga semakin naik, tentunya niat baik kita untuk memperbaiki harga juga harus seimbang dengan kualitas kopi yang kita dapat dari petani. Hal utama yang dilakukan oleh Wonogirits adalah mengembangkan nilai dagang dari kopi Wonogiri yang sebelumnya masih menggunakan cara konvensional. Wonogirits mengangkat branding kopi Wonogiri dengan strategi visual, latar belakang cerita, dan peningkatan kualitas kopi. Wonogirits membangun narasi tentang sejarah kopi Wonogiri hingga update perkembangan kopi Wonogiri yang ditulis di website wonogirits.com. Bahkan di masa pandemi seperti ini, Wonogirits masih bisa bertahan dengan penjualan online-nya, sehingga kehidupan petani kopi Wonogiri masih bisa berjalan. Kalau pandemi ya, Wonogiri sendiri bersyukur dengan branding di internet, sosial media yang kami bangun sejak awal. Memang sempat terjadi penurunan di beberapa 3-4 bulan awal, tapi setelah lebaran tahun 2020 itu memang tren penjualan kopi cukup meningkat. Kalau pasar Wonogiri sendiri, karena kami juga menjual kopi lokal yang memang kualitasnya masih belajar untuk semakin tahun semakin membaik, terbesar tentunya tetap masyarakat Wonogiri. Tapi karena budaya ngopi di Wonogiri sendiri juga tidak seperti daerah-daerah lain yang punya kopi banyak, jadi mungkin untuk saat ini perimbangan penjualan 60% itu masih dari online atau warga-warga Wonogiri di perantauan yang setelah 1-2 kali memesan kopi akhirnya berteman dengan kami. Harapan kami kita kan ke depan, kopi ini kan juga mestinya itu kan menghasilkan sebuah pendapatan. Setelah nanti kita rawat dengan bagus, setelah kita mulai berbuah, dan kedepannya untuk pemasarannya, tentunya kami berharap tidak hanya sekedar kita menanam, tapi kita butuh untuk pemasaran. Nah, kami berharap pada rekan-rekan semuanya, tentunya bahwa penggiat kopi, terus pembisnis kopi, kami minta untuk dibantu, bukan hanya dalam istilahnya penanaman, tapi nantinya ke depan untuk pemasaran.
Bahkan semoga aja pemasaran kopi ini tidak hanya di Kabupaten Wonogiri, semoga meluas di seluruh Indonesia dan mancanegara, tentunya seperti itu. Harapan kami seperti itu. Semua upaya yang dilakukan baik dari pihak pemerintah maupun swasta tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya tangan-tangan baik dari kita. Instead of membeli produk luar, mulai cintai produk lokal. Langkah sederhana dengan membeli produk kopi Wonogiri dapat membantu rantai hulu perkembangan kopi Wonogiri termasuk kehidupan petani kopi di Wonogiri. Karena kopi juga untuk mencoba gimana memperbaikinya butuh 1 kali musim panen, jadi memang untuk untuk meningkatkan kualitas itu tentunya kami juga bertahap, karena memang pemikiran kami adalah menanam kopi itu paling nggak butuh 3-4 tahun untuk kopi itu mulai tumbuh dan berbuah. Jadi memang kami berharap tahun ini adalah dimana tahun kopi Wonogiri akan dikenal dengan kualitasnya, tidak hanya sekedar punya kopi saja. Alright, that's it for today. I hope you enjoy this video. I made it for the first time since I haven't uploaded any videos on my YouTube since maybe a half a year, 6 months. So I'll be back again with this new space at Yogyakarta. Yoira. Oke, jadi aku dan teman-teman Emma sudah pindah di Yogyakarta, punya space sendiri di sini, dan di sini bakal harapannya bakal makin produktif, makin bisa bekerja dengan lancar, bekerja bareng-bareng di tempat yang sama, dan ya harapannya semua makin berkembang. Allahumma amin, and see you in next video. Bye bye.